Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk anak Indonesia. Pada kesempatan kali ini, Pak Tri membuat satu buah video terkait dengan pembelajaran, yaitu panas dan perpindahannya. Seperti apa videonya? Yang pastinya lebih menarik dan mudah untuk kita pahami. Apakah anak-anak pernah melakukan hal semacam ini? Atau seperti ini, atau seperti ini. Dari tiga gambar tersebut, kira-kira berhubungan dengan apa ya? Apa? Betul sekali. Semua itu berhubungan dengan panas atau kalor. Apa itu kalor? Kalor atau panas adalah suatu energi yang dapat berpindah karena adanya perbedaan suhu. Panas mempengaruhi suhu suatu sel. Suatu benda yang melepas panas atau kalor, maka suhunya akan turun. Dan sebaliknya, jika suatu benda itu menyerap kalor, maka suhu suatu benda tersebut akan naik. Benda yang mudah dan cepat menghantarkan panas atau kalor disebut dengan konduktor. Benda yang mudah atau cepat menghantarkan panas yang disebut dengan konduktor tadi biasanya terbuat dari logam seperti besi, kemudian aluminium, dan tembaga. Sedangkan benda yang sulit atau lambat menghantarkan panas disebut dengan isolator. Misalnya plastik, kayu, kemudian kertas. Jenis perpindahan panas antara lain Halo anak-anak, kali ini Pak Tri sedang mencoba memberikan lubang pada botol ya, dengan cara memanaskan sebuah paku, pada ujungnya. Pak Tri mencoba membuat lubang dengan cara memanaskan paku pada ujungnya. Tapi yang menjadi fokus kita bukan pada botol yang Pak Tri beli lubang, akan tetapi pada paku yang Pak Tri panaskan. Pertanyaannya adalah, ketika Pak Tri memanaskan ujung paku ini, seperti ini, Pak Tri tetap menggunakan penjepit. Ya, Pak Tri menggunakan penjepit dengan menggunakan kertas. Yang menjadi pertanyaan Pak Tri adalah, ketika Pak Tri memanaskan ujungnya, lama-kelamaan dari paku ini akan terasa panas. Kira-kira apabila kita hubungkan dengan proses perpindahan panas, maka paku yang Pak Tri panaskan ujungnya tadi ini masuk ke jenis yang mana? Seperti itu. Jenis yang mana? Betul sekali, jenis konduksi. Pak Tri matikan dulu. Apa itu konduksi? Konduksi adalah proses perpindahan panas tanpa disertai perpindahan zat perantaranya. Kalau kita perhatikan ujung paku yang Pak Tri bakar tadi, ketika ujungnya Pak Tri bakar, lama-kelamaan satu buah paku yang Pak Tri bakar tadi lama-kelamaan akan panas. Nah, itulah yang dimaksud dengan proses perpindahan panas secara konduksi. Contoh yang lainnya apa? Ketika anak-anak membuatkan kopi untuk orang tuanya, anak-anak mengaduknya dengan menggunakan sendoknya. Sendok yang masuk ke dalam air panas, air kopi tadi,
lama-kelamaan 1 sendok itu pun juga akan terasa panas. Halo anak-anak, apakah anak-anak pagi ini sudah membuatkan kopi untuk ayah? Anak-anak pernah memperhatikan tidak ketika anak-anak sedang menyeduh kopi kemudian menyajikannya kepada ayah atau orang tua, kopi yang anak-anak sajikan ini ternyata kalau kita perhatikan seperti ada asapnya. Yang menjadi pertanyaan Pak Tri adalah, apakah ada hubungannya antara kopi panas yang kita seduh dengan keluarnya asap-asap dari atas permukaan? Ada hubungannya tidak dengan perpindahan panas? Betul sekali, ada. Kalau ada, ini termasuk jenis perpindahan panas yang seperti apa? Seperti apa? Betul sekali, perpindahan panas secara konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas dengan disertai perpindahan zat perantaranya. Tadi Pak Tri menyatakan di sana ada sebuah kopi yang dalam kondisi panas, kemudian di atasnya keluar seperti asapnya. Yang menjadi fokus kita adalah di bagian asapnya. Asap yang ada di dasar kopi itu panas. Namun ketika asap itu bergerak lama-lamaan ke atas, maka asap itu akan terasa dingin. Kemudian Pak Tri contohkan lagi konveksi seperti apa? Seperti yang ada di video belakang Pak Tri. Ini merupakan proses memasak air ya, proses memasak air. Kenapa kok ini masuk ke dalam kategori konveksi? Dikarenakan ketika kita memasak air yang di bawah panas, ketika dia panas, dia akan bergerak ke atas, berputar seperti seterusnya, sedangkan yang dingin pindah ke bawah dan seterusnya berputar secara terus-menerus sehingga nanti bisa mendidih. Konduksi sudah, konveksi sudah, apalagi ya yang terakhir? Betul sekali, yang terakhir adalah radiasi. Radiasi adalah proses perpindahan panas tanpa disertai perpindahan zat perantaranya atau bahkan tanpa zat perantaranya. Materi contohkan di sini. Ketika kita berada di luar ruangan, kita berjalan-jalan di sekitar rumah kita, ketika panas ya, kita dapat merasakan panasnya sinar matahari sampai dengan ke kulit kita. Nah, itu adalah contoh daripada peristiwa kita dalam hidup kita sehari-hari yang merupakan peristiwa radiasi. Contoh yang lainnya apa? Contoh yang lainnya adalah seperti yang ada di belakang atau video belakang Pak Tri ini. Di sana adalah kegiatan anak-anak yang sedang melakukan jambore. Di sana ada kegiatan ketika anak-anak sedang mengikuti api unggun seperti itu ya. Ketika api unggun itu dinyalakan, maka orang-orang yang ada di sekelilingnya yang mengitari api unggun tersebut itu dia merasakan hangat. Nah, itu juga merupakan salah satu contoh daripada perpindahan panas secara radiasi. Jadi kesimpulan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, bahwasanya panas atau kalor itu berpindah dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Yang kedua, benda yang menyerap kalor otomatis suhunya itu akan naik, sedangkan benda yang melepas kalor itu suhunya akan turun. Yang ketiga, benda yang mudah mengantarkan panas itu disebut dengan konduktor, sedangkan yang lambat mengantarkan panas itu disebut dengan isolator. Yang keempat, bahwasanya proses perpindahan panas itu dibedakan menjadi 3. Apa saja? Yang pertama ada konduksi, yang kedua ada konveksi, dan yang ketiga ada radiasi. Yang terakhir sebagai penutup, beranilah bermimpi dan beranilah bercita-cita, kemudian beranilah untuk mewujudkannya. Itu kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.